suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Mari kita berspekulasi guys. Kemungkinan besar nih ya, pihak Reza Gladys akan berpegang pada dalil rekaman itu dilakukan untuk membongkar perbuatan pidana. Dalam hal ini dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani. Dasarnya apa? Ya memang ada jurisprudensi dan juga doktrin hukum yang menyatakan bahwa rekaman diam-diam tidak selalu melanggar hukum jika dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam percakapan dan bertujuan untuk melindungi diri atau membuktikan perbuatan pidana. Misalnya kasus penipuan, kekerasan verbal, dan banyak lagi ya korban-korban yang merekam secara diam-diam untuk dijadikan bukti. Dan seringkali rekaman itu diakui oleh penyidik dan jaksa sebagai alat bukti yang sah asalkan tidak direkayasa. Nah, yang jadi masalah di kasus ini kan ada tujuan awal versus akibat akhirnya. Kalau memang betul niatnya hanya untuk bukti hukum, kenapakah rekaman itu bisa bocor dan viral di media sosial? Disinilah muncul unsur mens rea menurut saya atau niat tersembunyi lain, yaitu mungkin mempermalukan, mencemarkan nama baik, atau membentuk opini publik. Kemudian selanjutnya rekaman digunakan di luar proses hukum. Nah, rekaman itu seharusnya diserahkan ke penyidik, hanya ke penyidik, bukan dilempar ke orang lain, apalagi sampai beredar di media sosial. Penyebaran inilah yang menurut saya memperlemah dalil bahwa rekaman dilakukan untuk membuktikan tindak pidana. Selanjutnya, apakah rekamannya utuh ataukah terpotong-potong? Kalau rekaman itu tidak utuh atau terpotong-potong atau diduga direkayasa, misalnya hanya bagian yang menguntungkan pelapor saja yang diserahkan ke penyidik atau disebarkan ke media sosial, maka bisa menimbulkan keraguan atas objektivitas alat bukti. Nah, terakhir nih kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut saya ya, dalil merekam untuk membongkar pidana itu bisa diterima secara hukum asalkan dilakukan oleh pihak dalam percakapan. Misalnya Dr. Reza Gladys ada di situ, suaminya ada di situ, ya itu menurut saya boleh saja. Kemudian tidak disebarluaskan di luar proses hukum. Dan terakhir adalah rekamannya utuh dan tidak direkayasa atau dipotong-potong. Tapi ya guys, kalau salah satu poin ini dilanggar, kredibilitas rekaman menurut saya langsung turun. Bahkan bisa dicabut keabsahannya sebagai alat bukti. Nah, menarik ya guys. Valid lagi nih spekulasi kita sebelumnya, bahwa kemungkinan besar pihak Dr. Reza Gladys akan menggunakan dalil rekaman tersebut digunakan untuk penegakan hukum atau untuk membuktikan tindak pidana. Nah, dia klaim kami ini melakukan perbuatan mereka itu dengan pertama dan tidak sengaja karena kondisi suka lain, lalu kemudian ini dengan tujuan untuk penegakan hukum. Tapi di sini lebih menarik lagi untuk kita ulas secara logika dan fakta guys. Di satu sisi pengacara menyebut bahwa perekaman dilakukan secara tidak sengaja karena kliennya Dr. Reza Gladys terbiasa melakukan live streaming. Tapi dalam pernyataan yang sama disebut pula bahwa rekaman itu bertujuan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana atau penegakan hukum. Secara logika guys, dua alasan ini saling bertentangan loh. Ketidaksengajaan adalah peristiwa yang tidak direncanakan. Sedangkan membuktikan tindak pidana adalah bentuk tindakan yang secara sadar dan terencana. Dua konsep ini tidak bisa berjalan beriringan guys dalam satu peristiwa yang sama. Kemudian jika kita mengacu pada fakta ya guys, rekaman yang beredar tidak hanya terjadi sekali, ada beberapa sesi. Ini yang pernah saya dengar saja ya. Ada rekaman yang diduga Dr. Reza Gladys dengan Dr. Oti, kemudian ada Dr. Reza Gladys dengan Mail. Bahkan ada rekaman pertemuan bertiga antara Mail, suami Dr. Reza Gladys, dan Dr. Reza Gladys. Ada juga rekaman percakapan yang diduga antara suami Dr. Reza Gladys dengan Doktip. Dari pola ini terlihat ya guys bahwa perekaman dilakukan secara ulang dan dalam kondisi yang berbeda. Maka menurut logika saya nih sulit untuk dikatakan sebagai bentuk ketidaksengajaan. Apalagi secara teknis ya, fitur live streaming dan fitur voice recording itu berada di aplikasi yang berbeda. Jika terbiasa live, yang mungkin tidak sengaja adalah menekan tombol go live, bukan merekam diam-diam. Apa pesan moral hari ini guys? Menurut saya, pernyataan publik, apalagi dalam konteks pembelaan hukum, seharusnya memperhatikan kesinambungan logika dan fakta. Di era digital seperti saat ini, publik semakin kritis loh guys. Klarifikasi yang tidak konsisten justru bisa menjadi bumerang. Karena itu, penting untuk menyusun narasi yang tidak hanya membela, tetapi juga bisa diuji secara akal sehat. Fix bukan dokter, just tipper. Salah satu frasa kritik tajam yang menyeret akun dokter detektif karena hukum pidana. Tapi apakah pantas kritik itu dipidana? Hukum itu nulung delictum dula puna dan previa lege puna. Ini harus dipahami. Asas itu artinya nggak ada perbuatan pidana tanpa aturan yang mengaturnya. Artinya seseorang hanya bisa dihukum kalau perbuatannya memang diatur dalam sebuah undang-undang. Lalu disebutkan mana boleh itu dokter melakukan justice dan sebagainya. Silakan laporkan, tidak ada pasal mengatur tentang pidananya. Laporkan.
Nah, di sini saya sepakat ya bahwa nggak ada larangan dokter jadi justiper, bahkan pengacara pun boleh kok jadi justiper, influencer juga boleh. Saya dan kamu juga boleh guys, asal barang yang dijustipkan itu legal. Dan berdasarkan video ini nih. Kamu mau just fix skincare tapi nggak tahu yang cocok untuk kulit kamu. Tolong kontak saya dan sebutkan masalah kulit yang kamu hadapi. Saya akan berikan produk yang sesuai, jadi kamu tidak usah khawatir salah pilih produk ya. Udah kamu sekarang kan? Tapi dokter Adrian. Aku ketemu sama PIC tokonya, saya berbincang-bincang dan ini sangat bagus, gitu ya. Berapa harganya 250.000. Halal kan dok? Nah untuk halalnya aku tidak tahu, tapi yang pasti ini sudah BPOM dari Bangkok. Saya pribadi nggak paham ya soal kandungan skincare, tapi ada 2 poin penting dari video itu. Saat ditanya halal atau tidak, jawabannya tidak tahu. Kemudian produk itu hanya disebutkan sudah ber-BPOM Thailand. Padahal kita di Indonesia mayoritas umat muslim. Label MUI bukan sekedar tambahan guys, tapi merupakan kebutuhan konsumen. Dan aturan BPOM Indonesia jelas sangat beda dengan BPOM Thailand ya. Begini, kami advokat, ya, kami advokat. Kami membacotnya pasal. Kalau kami ngebacot pasal, balas kami dengan pasal. Jangan ngebacotnya lain. Baiklah, walaupun saya bukan advokat, boleh dong ikut bacot pakai pasal juga. Berdasarkan pasal 106 junto pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, dikatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar BPOM berpotensi pidana guys. Ancamannya lumayan besar loh, 15 tahun. Kemudian fatwa MUI dan Perbipoman juga mengatakan bahwa produk impor yang tidak mencantumkan label halal atau tidak memberitahu secara jelas ke konsumen bisa menimbulkan pelanggaran etik, bahkan berpotensi pidana jika ada unsur penipuan. Jadi persoalannya bukan soal jadi justiper atau bukan ya guys, tapi apa yang dijustipkan. Karena menjustipkan skincare ke Indonesia itu tanpa label BPOM RI atau label halal MUI bisa jadi masalah besar, apalagi jika dilakukan oleh seorang yang menyandang profesi dokter. Yang ditunggu-tunggu, boom. Nikita resmi melaporkan Pasutri pasangan suami istri manusia silver manusia abu-abu itu. Menyalah lu, menyala. Cuy, mam. Nah, udah. Kalau gua kata mah ya, udah itu udah akurat sekali itu buktinya 6 sampai 10 tahun penjara. Masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini pun tahu, udah terdengar semuanya. Pak Kepolisian, saksi banyak sekali Pak ya. Satu Indonesia Raya Merdeka ini. Kalau bisa menjadi saksi atas rekaman tersebut yang beredar luas. Itu sangat tersebar luas Pak. Semuanya siap menjadi saksi. Gue gak kebayang kalau misalnya saksi diperbolehkan gitu banyak ya. Karena kan banyak banget gitu yang mengetahuinya gitu kan. Udah, untuk gak kuat gue guys. Semangat buat si manusia silver abu-abu itu ya. Persiapkan mentalmu. Makanya hati-hati sama orang yang tenang seperti air. Air tuh diam tapi menghanyutkan. Boom. Di mana lagi kamu dapetin niacinamide yang bisa diminum? Minumnya di pagi hari, bangun tidur dan mau tidur. Kamu uyup, oke? Kamu bisa diseduh sama air. Kalau aku biasanya nggak pernah diseduh sama air, jadi aku taruh di berendah. 2 sendok makan. 2 sendok makan saya. Pelan-pelan nggak? Gerut deh. Ini harga satunya itu adalah 1 juta. Apa ini? Hidup macam apa ini? Gladys, bagaimana caranya dokter sebagai dokter nambah edukasi ini? Kita ini sebenarnya bingung ya. Niacinamide diminum. Baru ini kita dengar niacinamide diminum. Kok kita pakai skincarean ini untuk di kulit? Lebih efeknya mana sebenarnya ini? Bingung kita. Terus pertama diuyup. Apa sih uyup itu? Taruh di bawah lidah. Kedua dia taruh di atas lidah. Terus kalau diminum sebelum tidur itu akan di bawah kita punya gigi itu semua jadi, semua keropos kita pakai gigi ini. Lama-lama kalau dia mau pakai putih ini, bukan cuma kita pakai kulit yang putih. Lama-lama nih kita pakai ginjal-ginjal, kita pakai usus-usus itu putih semua. Ini macam apa ini? Dokter macam apa ini? Seharusnya kasih edukasi yang bagus. Jadi kita bingung ini. Kita mau minum atau kita mau oles kita pakai kulit. Aduh, coba kalau kamu ya. Kamu yang mau diminum atau yang mau dioles ini? Ini semua, kalau semua bisa diminum, sudah coba skincare rendang. Lalu minum juga gampang. Habis itu, kalau terus-terus kita minum ini, ada DP rasa-rasa, berarti itu ada, sudah somba diabetes orang ini. Aduh.